Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 1.3.A.5.1 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Hamdan Muhaimin, Tugino, Yeni Marsianti, Nurfiah Sukaryati, dan Catur Sukawati. Dengan fasilitator Ibu Sri Handayati MPD dan pengajar praktik Ibu Gotri Lastiti SPD. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Apa paradigma inquiry apresiatif? Menurut Cooper-Reader dan Whitney, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Berikut visi dari masing-masing anggota kelompok 2. 1. Mewujudkan siswa yang merdeka, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. 2. Melahirkan generasi yang berkarakter dan berwawasan global. 3. Mewujudkan peserta didik yang beriman, mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. 4. Mewujudkan murid yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. 5. Mewujudkan peserta didik yang unggul, berkarakter, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi kelompok: mewujudkan insan yang merdeka, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahan: terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Cooper-Reader ke dalam langkah 4D: Discover, Dream, Design, Deliver. Tahapan bagja: buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Rencana bagja yang telah disusun menggunakan kanvas bagja sebagai berikut. Prakarsa perubahan: terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Pertanyaan: 1. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan akhlak mulia? 2. Tujuan apa yang ingin didapatkan dari proses yang dilakukan? 3. Bagaimana cara meningkatkan budaya positif berkaitan dengan budi pekerti atau akhlak mulia? Tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan: 1. Membaca literatur mengenai kegiatan yang dapat meningkatkan akhlak mulia dan mengobservasi tentang akhlak mulia peserta didik. 2. Menuntun laku peserta didik menuju perubahan lebih baik. 3. Berkolaborasi dengan komunitas praktisi
untuk meningkatkan akhlak mulia peserta didik melalui gerakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. 4. Melakukan pembiasaan hal-hal baik seperti sholat berjamaah, berkata baik, dan saling menolong. Ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Bagaimana agar peserta didik dapat mempraktikkan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia? 2. Bagaimana agar peserta didik dapat menumbuhkan akhlak mulia di sekolah maupun di luar sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang berhasil meningkatkan sikap akhlak mulia. 2. Menugaskan peserta didik untuk mempraktekkan perilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di sekolah. 3. Menyambut kedatangan peserta didik dengan senyuman dan keramahan. 4. Menerapkan budaya sopan, santun dalam berperilaku maupun dalam berkata. 5. Membiasakan budaya 4 kata. Maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Gali mimpi. Pertanyaan 1. Apakah akhlak peserta didik berubah signifikan setelah penerapan pembiasaan budi pekerti di sekolah? 2. Apakah hal-hal baru yang saya bisa lakukan setelah terwujud peserta didik yang berakhlak mulia? 3. Bagaimana menyediakan daya pendukung untuk tetap mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia secara berkelanjutan? C. Jabarkan rencana. Pertanyaan pertama, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan? 2. Bagaimana aksi nyata yang harus dilakukan? 3. Kapan upaya di mana perubahan dilakukan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu: yang pertama, memberikan tuntunan dan teladan yang baik, pembiasaan dalam keseharian. 2. Menyampaikan pesan moral dan apresiasi atas perubahan yang dilakukan. 3. Membuat jadwal pembiasaan kegiatan positif. 4. Membuat tabel pencapaian yang realistis setiap bulan. 5. Menyisipkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, 1. Siapa yang akan dilibatkan dan apa peranan yang dilakukan? 2. Bagaimana mengukur target dan pencapaian? 3. Bagaimana cara menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengeksekusi rencana? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1. Mengajak rekan sejawat dan kepala sekolah untuk menyusun strategi peningkatan akhlak mulia peserta didik dan mengobservasi kelas setiap akhir bulan. 2. Melakukan penilaian sikap dengan penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan observer. 3. Berkoordinasi dengan orang tua atau wali, guru, dan kepala sekolah untuk senantiasa mengamati perilaku peserta didik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.